kita bersikap jari untuk menghormati kita Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Patirupa desa wasota pube kata punyata etam manggala utama. Lahir di tempat yang sesuai, memiliki timbunan karma di masa yang lampau. Itulah berkah utama. Saya ambil sepenggal syair dari Manggala Sutta, Sutta tentang berkah. Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Terimalah salam damai dari saya, Satihontu Namo Buddhaya. Ya, sungguh berbahagia pada pagi hari ini kembali saya bisa berbagi damai di wihara yang kita cintai ini, wihara Sama Ida. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran umat Buddha yang telah memenuhi ruang Dhammasala ini dan sekarang siap untuk mendengarkan Dhamma yang merupakan berkah termulia. Ya Bapak Ibu, mendengarkan Dhamma merupakan berkah termulia. Kalena Dhamma sawana etam manggala utama. Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Kembali saya ambil dari Manggala Sutta, Sutta tentang berkah. Ya, juga kepada seluruh pengurus wihara Sama Ida ini, khususnya kepada saudari Ria yang telah bersedia untuk mengundang saya untuk berbagi Dhamma pada pagi hari. Anumodana Ria. Saya berdoa kepada seluruh hadirin yang ada di ruang Dhammasala ini, senantiasa selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, murah rezeki, dan selalu berbahagia di dalam lindungan Sang Tiratama. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik Bapak Ibu saudara sekalian, topik yang akan saya perbincangkan pada pagi hari ini adalah topik yang sangat menarik. Saya akan berbicara tentang makhluk dewa. Sebelum saya lanjutkan, siapa yang ingin terlahir di alam dewa? Udah ketawa ya? Semuanya ya ingin terlahir di alam dewa. Nah, kita dengarkan sama-sama bagaimana makhluk dewa ini. Ini Sang Buddha pun membabarkan khotbah Dhamma ini kepada para biku. Wahai para biku, ada 5 tanda-tanda menjelang kematian sesosok dewa. Apa saja 5 tanda-tanda menjelang kematian sesosok dewa ini? Yang pertama, kalau bunganya menjadi layu. Bunga yang indah, karangan bunga yang dipakai oleh para dewa pada saat lahir ini sangat harum. Bunganya tetap segar dan baru, mekar sepanjang hidup sang dewa. Kalau bunganya ini menjadi layu, itu tanda menjelang kematian yang semakin dekat. Inilah tanda menjelang kematiannya yang pertama. Kalau bunganya menjadi layu. Demikian pula dengan pakaian para dewa. Sangat indah dan bersih, sama sekali tidak perlu dicuci. Laundry nggak laku di alam dewa. Nggak seperti di Jakarta ini ya. Persaingan laundry itu begitu luar biasa. Hampir setiap sudut jarak beberapa rumah kita temukan laundry. Kayak di rumah saya,
persaingan lawan itu luar biasa. Tapi di alam dewa laku. Karena pakaian dewa ini sama sekali tidak perlu dicuci, selalu indah dan bersih. Pakaian dewa itu menjadi kotor, itu tanda menjelang kematian yang semakin mendekat. Inilah tanda menjelang kematian yang kedua, pakaian yang menjadi kotor. Kita manusia menderita. Menderita apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang paling sering kita rasakan itu menderita kepanasan. Ini di ruang AC, Bapak Ibu. Coba kalau AC-nya dimatiin, gimana kita? Tahan. Apalagi saya pakai baju magang budi ini, seragam magang budi ini panas. Tapi bisa nggak Bapak Ibu Saudara sekalian bayangkan, meskipun kita merasakan panas, kita tuh masih beruntung. Panasnya tuh tidak terlalu panas. Coba Bapak Ibu lahir di negara Timur Tengah, kepengen lahir di sana? Enggak. Negara kaya loh, Bu. Negara minyak itu, kaya raya. Ya itu betul, Bu. Jangan sampai kita lahir di sana. Bukan saja cuacanya panas, sepanjang tahun panasnya bisa mencapai 45 derajat Celcius. Bahkan waktu-waktu tertentu bisa mencapai 50 derajat Celcius. Ini banyak yang mati loh, Bapak Ibu. Kita di Indonesia paling berapa sih suhunya? Paling 31, 32, paling tinggi mungkin 33. Kalau semalam tuh udah turun lagi. Kenapa Bapak Ibu? Mati rupa desa wasoca, lahir di tempat yang sesuai, di negara Indonesia ini, yang hanya mengenal 2 musim. Karena kita memiliki timunan karma di masa yang lampau. Ini Sang Buddha sendiri katakan, itulah berkah utama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita sia-siakan kehidupan kita yang sungguh mulia ini. Kita sudah dilahirkan sebagai manusia, lahir di tempat yang sesuai. Karena kita memiliki timunan karma di masa yang lalu. Tanpa karma baik di masa yang lampau, bisa nggak kita lahir di negara Indonesia? Tadi saya tanya, mau nggak lahir di negara kaya, negara minyak? Nggak mau. Tentu saja tidak mau. Kenapa? Sudah tentu kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lahir di sana, maka tidak akan mengenal damai. Ini salah satu kerugian yang paling besar. Ya nanti Bapak Ibu Saudara sekalian tahu kenapa saya bilang damai itu begitu penting. Selain menderita kepanasan, kita pun manusia menderita kedinginan. Nah lagi-lagi kita diuntungkan lahir di negara Indonesia. Kita tidak pernah merasakan musim dingin ya, musim salju. Mungkin kalau ada musim salju, wah heboh, itu jadi viral itu. Masukin ke sosmed. Karena nggak pernah lihat adanya salju. Tapi Bapak Ibu tahu nggak kalau musim salju, musim dingin? Waduh, itu dinginnya luar biasa, Bapak Ibu. Saya baru aja pulang dari Harbin.
Ini saudari Ria tahu. Romo belum berangkat waktu pas remind saya. Saya bilang jadi berangkat, saya bilang nggak masalah. Beliau tanya tuh pas besokannya atau beberapa hari kemudian. Saya bilang saya jadi berangkat kok. Tahu Bapak Ibu di sana dingin minus 17 derajat Celcius, minus loh. Kalau 17 derajat Celcius mau enak itu, segar itu, kayak di puncak, kayak di Bandung itu. Kita nggak usah lari ke puncak Bandung lagi. Tapi ini minus 17 derajat Celcius, bahkan pernah saya rasakan minus 21. Tahu yang saya kenakan Bapak Ibu? Itu baju 2 ratap, terus pakai jaket yang panjang. Jadi 3. Kaos kaki itu 2 lapis. Masih kurang, pakai penghangat. Telapak kaki kita dipakai penghangat atas bawah. Itu kalau kita kelamaan jalan, itu jari-jari kita tuh perih. Tangan sudah nggak usah bilang, udah pada kaku, udah mati rasa. Nah kita di Indonesia tidak pernah merasakan adanya musim dingin yang begitu ekstrim. Saya berangkat sama istri saya, kebetulan istri saya udah ada datang. Sampai di Harbin, lebih enak juga di Indonesia. Padahal pas waktu itu malam siang, itu hujan kan, hujan gede, banjir itu. Saya udah was-was itu, teleponin tetangga tanya, gimana keadaan rumah? Sampai dia tahu apa tuh, fotoin. Wah saya lihat memang gak masuk, cuma paling di apa tuh di garasinya aja gak masuk, cuma di pintu pagarnya aja. Istri saya sempat bilang lebih enak juga di Indonesia. Ya iyalah, saya bilang di Indonesia tuh cuacanya paling 30 sampai 33 derajat. Coba di Timur Tengah saya bilang, kalau cuaca ekstrim ya mesti ketemu ekstrim lagi. Nah coba kita bisa bandingkan. Kenapa kita bisa diuntungkan terlahir di alam Indonesia ini, di negara Indonesia? Karena kita memiliki timuran karma di masa yang lampau. Ini Sang Buddha sendiri katakan, itulah berkah utama. Sebelum saya lanjutkan, saya juga ingin bertanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, alam dewa itu ada berapa banyak sih? Jadi Bapak Ibu agak paham bahwa alam surga itu banyak sekali dalam ajaran Guru Agung kita Sang Buddha. Alam surga itu bukan hanya satu. Kalau hanya satu, kita rugi. Kenapa rugi Bapak Ibu? Masa orang yang melakukan perbuatan baiknya sangat banyak dengan orang yang melakukan perbuatan baik sedikit, alam surganya masa sama? Rugi nggak kita? Ya rugi. Ada berapa banyak alam dewa? Ada berapa? 6 benar. Alam dewa ada 6 ya. Apakah sudah habis alam surga dalam agama Buddha? Masih ada lagi alam surga. Masih banyak. Masih ada 20 tingkat alam surga di atas 6 tingkat alam dewa ini. Yang 20 tingkat alam surga ini di atas alam dewa ini adalah alam para Brahma. Alam para Brahma adalah alam yang dicapai sudah mencapai tingkat jana. Ya kalau Bapak Ibu
Kalau meditasi aja nggak pernah, ya nggak mungkin bisa lahir di alam Brahma. Itu tingkat jana itu. Jana adalah salah satu tingkat meditasi. Pikiran tuh menyatu dengan objeknya. Itu akan muncul tingkat-tingkat jana. Dan jana ini harus kita pertahankan, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang harus dipertahankan? Karena jana ini bisa merosot, bisa turun, bahkan bisa lenyap kalau kita melanggar sila. Bahkan abinya pun, kesaktian saja itu bisa lenyap. Ya, apalagi jana. Jadi jana ini harus kita pertahankan hingga akhir hayat kita, menjelang ajal. Nah, pada saat menjelang ajal, dia akan muncul kusala galuka kama ini. Perbuatan baik yang sangat besar muncul jananya dan akan mengantarkan seseorang terlahir di salah satu alam Brahma. Jadi alam Brahma ini lebih tinggi dari para dewa, ya Bapak Ibu ya. Karena untuk terlahir di alam Brahma harus mempunyai jana dari meditasi sama. Tanpa jana nggak mungkin bisa terlahir di alam Brahma. Nah, alam surga yang paling rendah yaitu Catu Maharajika. 4 raja dewa, 4 maharaja dewa. Kalau dalam bahasa Mandarin, Sultan Kierwa. Meskipun berada di alam surga terendah, usia mereka berapa, Bapak? Usia mereka para dewa di alam surga Catu Maharajika ini berapa? 500 apa itu? Kalau dihitung dengan usia manusia, usia mereka 9 juta tahun. Luar biasa ya, Bapak Ibu. Karena adanya perbedaan dimensi. Ini memang bisa terjadi dari setiap planet. Itu pasti akan ada perbedaan dimensi waktu ini. Jadi satu hari di alam surga Catu Maharajika, di bumi kita ini 50 tahun. Ini memang kedengarannya aneh. Ya, tapi Bapak Ibu saudara sekalian pernah belajar fisika, tentu akan paham hal ini. Jangankan perbedaannya planet itu begitu jauh. Kita dengan di Amerika saja itu berbeda waktu di Amerika lagi malam. Sini dengan China-nya beda 1 jam. Padahal masih di bumi yang sama, apalagi di planet yang lain. Nah, alam surga tingkat kedua ini lebih lama lagi. Usia mereka itu 36 juta tahun. 1 hari di alam surga Tawakimsa. Di bumi kita ini 100 tahun. Kita semua sudah pindah alam ini. Mereka tuh baru 1 hari. Alam surga Tawakimsa disebut juga alam surga 33 dewa dan Saka sebagai rajanya. Nah, Raja Saka ini sering menemui Sang Buddha Gautama. Bahkan beliau sendiri juga yang menolong Guru Agung kita Sang Buddha Gautama ketika difitnah oleh cinta di tengah-tengah orang ramai. Dia menggigit tali yang mengikat
kayu di perutnya Cinca ini, sehingga kayunya jatuh menimpa kaki Cinca, kakinya putus. Dia lari, bumi ini terbelah, masuk Cinca ke alam neraka Awiji. Yang dia fitnah bukannya main-main, seorang Buddha. Buddha sebenarnya nggak bilang apa, yang tahu hanya kita berdua, kamu dan saya. Tapi Dewa Saka di singgasana surgawinya itu berasa panas mendengar fitnahan Cinta ini. Dia turun menyamar menjadi seekor tikus dan menggigit putus talinya yang mengikat perut Cinta ini. Nah, alam surga tingkat ketiga yaitu Yama. Alam surga Yama kita kenal juga dari alam penuh dengan kesenangan, terbebas dari kesulitan. Wilayah alam surga Yama ini terdiri dari 7 tingkat dewa. Mahadewa yang tertinggi disebut Mahadewa Kala, yang berkaitan dengan kekuatan surya. Raja dari Yama disebut Suyama. Suyama merupakan raja neraka yang bijaksana, yang kita kenal Gamloong. Ini Suyama, ini Raja Suyama. Beliau berada di alam surga tingkat ketiga. Alam surga tingkat 4 yaitu Tusita. Dewa yang berada di alam ini penuh dengan kebahagiaan, terbebas dari kepanasan hati, yang ada hanya kesenangan dan kenikmatan. Calon Buddha atau Bodhisatta Maitreya terlahir di alam surga Tusita ini. Setelah meninggal dari alam Brahma, beliau terlahir di alam surga Tusita ini, menunggu waktu yang tepat untuk dilahirkan kembali sebagai manusia untuk mencapai Buddha. Banyak murid-murid Sang Buddha terlahir di alam surga Tusita ini. Ibunda dari Pangeran Siddhartha Gautama, Ratu Mahamaya, terlahir di alam surga Tusita ini. Ratu Malika pun terlahir di alam surga ini. Alam surga Tusita. Damika, Duta Ganani, Teratisa, dan satu lagi yang paling terkenal, mungkin Bapak Ibu juga tahu, saudagar kaya Anatapindika, terlahir di alam surga Tusita ini sebagai dewa yang berpenampilan indah, bersinar bagaikan bongkahan emas. Ia memiliki istana besar, taman rekreasi, pohon pengharapan, di mana dia dapat memperoleh apapun hanya dengan berharap. Tahu siapa saudagar kaya Anatapindika? Siapa? Dia adalah penyumbang wihara, terkenal wihara Jetawana. Selain dia sebagai penyumbang wihara Jetawana dan sebagian besar waktu Guru Agung kita Sang Buddha Gautama dihabiskan di wihara Jetawana ini. Beliau pun setiap hari berdana kepada Sang Buddha dan juga Bhikkhu Sangha. Nah, beliau sekarang berada di alam surga Tusita ini. Nah, alam surga tingkat kelima, alam surga Tusita ini dikenal para dewanya yang bijaksana. Tempat ini baik untuk memperdalam, belajar dhamma, mempersiapkan pencerahan di alam surga Tusita ini. Makanya Bodhisatta Maitreya terlahir sebagai dewa Nata Dewa bernama. Guru Agung kita Sang Buddha Gautama pun sebelum dilahirkan sebagai Pangeran Siddhartha Gautama, beliau berada di alam surga Tusita
sebagai wisata. Dalam surga tingkat kelima, yaitu di Manarati, dewa yang berdiam di alam ini berbahagia dengan ciptaan mereka sendiri. Dewa yang berada di alam tingkat kelima ini senang mencipta. Nah, alam surga tingkat untuk para dewa yang tertinggi, yaitu para Nimita Wasawati. Dewa yang berdiam di alam ini menyempurnakan ciptaan-ciptaan dewa lainnya. Tetapi mereka memiliki kendali dan kekuasaan untuk menikmati ciptaan-ciptaan dewa lain. Dewa Mara terlahir di alam surga para Nimita Wasawati. Ada yang lihat siapa itu Dewa Mara? Dewa Mara, bukankah Dewa Mara itu sering disebut ya? Nah, beliau lahir di alam surga para Nimita Wasawati ini. Masih ingat ketika Pertapa Gotama akan mencapai pencerahan, akan mencapai penerangan sempurna. Nah, diganggu oleh Dewa Mara ini. Ini Dewa Mara yang dari alam surga para Nimita Wasawati. Ilmunya tinggi sekali ini. Dewa Saka saja penguasa alam surga Awatimsa lari karena ilmunya kalah. Dia akan menciptakan berbagai kesaktiannya. Dia menciptakan cewek-cewek yang cantik sekali agar Pertapa Gotama ini tertarik, sehingga gagal untuk mencapai pencerahan. Tapi semuanya dipatahkan oleh kekuatan parami dari Guru Agung Tita Sang Buddha. 6 tingkat inilah 6 tingkat alam dewa. Nah, sekarang juga ini saya bertanya, 6 tingkat alam dewa ini sama nggak dengan manusia? Bapak Ibu, sama nggak? Sama nggak dengan manusia kita ini? Hah? Sama atau tidak? Kalau sama kenapa? Kalau tidak kenapa? Kalau usianya jelas kita nggak ada apa-apanya, nggak ada studi hukum mereka. Enam tingkat alam dewa ini sama dengan manusia. Sama apanya? Sama-sama menyenangi nafsu indria. Ini apa Bapak Ibu, saudara sekalian? Kita manusia menyenangi nafsu indria nggak? Wah, nggak usah dibilang. Mata kepengen melihat yang indah-indah, yang cantik-cantik. Ini cowok-cowoknya kepengen lihat cewek yang cantik. Udah melihat cewek yang cantik, wah apalagi kan bodinya yang aduhai, yang dibilang body kita. Iya nggak? Yang cewek-ceweknya sama, kepengen lihat pria yang tampan, yang badannya atletis, apalagi kalau six pack. Ya kita itu nggak bisa ingkari. Bapak Ibu saudara sekalian, dewa pun masih menyenangi. Dewa menyenangi kepada dewi, begitu pun dewi menyenangi kepada para dewa. Makanya Sang Buddha mengkelompokkan satu alam manusia dengan 6 tingkat alam dewa ini, disebut Kama Sugati Bumi 7. Kama di sini M-nya 1 ya. Kalau M-nya 2 itu karma, perbuatan atau tindakan. Tentu saja perbuatan tindakan yang disertai dengan cetana atau niat. Ini kama M-nya 1, yaitu nafsu indria. Sugati yang menyenangkan. Bumi alam kehidupan. Alam kehidupan nafsu indria yang menyenangkan.
Sang Buddha katakan alam manusia adalah alam yang menyenangkan ya, alam yang membahagiakan. Tentu saja kalau sudah mengenal Dhamma, lebih bahagia lagi. Yang manusia menderita kepanasan juga menderita kedinginan. Sedangkan dewa tidak pernah merasakan kepanasan ataupun kedinginan. Mungkin di alam mereka hawanya itu sejuk. Yang tadi saya katakan hawanya itu anginnya sepoi-sepoi. Karena beliau tidak pernah merasakan kepanasan ataupun kedinginan. Kita manusia perlu bekerja. Sedangkan dewa tidak perlu bekerja. Manusia berkeringat, tapi dewa tidak pernah berkeringat. Dewa hanya berkeringat ketika menjelang kematiannya semakin mendekat. Inilah tanda menjelang kematian yang ketiga, ketika mengeluarkan keringat. Perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan oleh sesosok dewa di masa yang lalu, yang menentukan kondisi saat hidup di alam dewa. Semakin besar jumlah perbuatan baik yang telah dilakukan di masa lalu, semakin lama usia mereka. Makanya tadi saya katakan, di Cakru Maharegika usia mereka 9 juta tahun. Tingkat keduanya, Parwatimsa 36 juta tahun. Yama udah di atas 100 juta tahun lebih. Semakin besar perbuatan baik yang telah dilakukan di masa lalu, semakin panjang usia mereka. Belum lagi keindahan tubuh mereka pun semakin megah. Dewa bercahaya ya. Jadi kalau ketemu cahaya terang begitu, jangan takut. Itu mungkin dewa. Ya tentu saja dewa kalau menguji kita banyak melakukan perbuatan baik, sila kita juga baik. Kalau bukannya dewa itu yang menemui kita itu. Ini jangan menganggap dewa. Belum lagi keindahan tubuh mereka pun semakin megah, semakin besar kebahagiaan mereka. Ketenaran dan kekuasaan mereka pun semakin luas dan unggul. Yang tadi kan saya katakan saudagar kaya Natapindika ini mempunyai istana yang besar di alam surga di kita. Yang semakin besar kebahagiaan mereka, ketenaran dan kekuasaan mereka pun semakin luas dan unggul. Hal ini semata-mata akibat karma baik di masa lalu, sehingga dewa-dewa yang terlahir di alam ini mendapatkannya ini semua. Nah sekarang ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu saudara sekalian, apakah dewa perlu makan? Perlu makan nggak dewa itu? Dewa pun perlu makan. Ya jadi setiap makhluk yang hidup itu harus makan, yang disebut dengan ahara, makanan. Tapi bedanya Bapak Ibu saudara sekalian, kita manusia kalau mau makan ya harus bekerja agar dapat menghasilkan uang. Dengan uang inilah kita bisa membeli makanan, baik untuk diri kita sendiri maupun keluarga kita. Tapi dewa tidak perlu bekerja. Setiap makanan lezat tinggal dibayangkan dan diinginkan saja. Makanan itu akan muncul begitu saja di hadapan mereka. Luar biasa ya dewa ya. Dia mau capcay yang enak, muncul capcay yang enak. Manusia setelah makan harus mengeluarkan kotoran atau yang kita sebut BAB.
buang air besar atau ke belakang. Sekarang ada istilah lagi, pup, bilangnya. Ya, kadang-kadang orang bilang kayak begitu kayaknya jijik banget ya kayaknya. Sekarang bilangnya pup. Mana yang lebih gigi? Dikeluarin apa enggak? Kalau orang dikeluarin itu sehat tandanya. Ya manusia nggak boleh nggak mengeluarkan kotoran, ya itu harus keluar. Kalau nggak keluar, wah nggak sehat ini manusia. Harus banyak beri makan buah. Ya terutama apa? Buah paya ya. Kalau masih nggak keluar juga, ya terpaksa harus minum obat-obatan pencakar perut. Seperti Dukola, Nikola, ada lagi yang berbentuk herbal, Laksin, Vegeta. Karena nggak sehat kalau manusia tuh nggak mengeluarkan kotoran. Tapi dewa tidak mengeluarkan kotoran. Proses pencernaan mereka tidak menghasilkan kotoran. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa berkunjung ke alam dewa, lagi jalan-jalan ke alam dewa, tiba-tiba perutnya mulus, mau ke belakang, cari toilet di alam dewa. Jangan harap menemukan toilet di alam dewa. Tidak ada toilet di alam dewa. Duh, betapa indah dan bersihnya alam mereka. Tubuh mereka pun memancarkan sinar terang cahaya terang. Tubuhnya ini mulai memudar. Itu tanda menjelang kematiannya semakin mendekat. Inilah tanda menjelang kematiannya yang keempat. Cahaya tubuhnya mulai memudar. Meskipun alam dewa adalah alam yang menyenangkan, alam yang membahagiakan, tapi pada saat menjelang kematiannya tidak ada lagi kebahagiaan yang bisa kita temukan di sana. Inilah tanda menjelang kematian yang kelima. Dewa tidak berbahagia di singgasana surgawi. Nah sekarang dimulai pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah 5 tanda-tanda menjelang kematian ini selalu tampak pada semua dewa? Ternyata tidak semua dewa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal ini dijelaskan di kitab komentar Majjhima Nikaya. Memang ada beberapa dewa yang banyak melakukan perbuatan baik, tapi ada juga yang tidak. Nah, untuk dewa yang banyak melakukan perbuatan baik inilah 5 tanda-tanda menjelang kematian yang baru tampak. Tapi dewa yang memiliki kebajikan yang lebih rendah, 5 tanda-tanda menjelang kematiannya tidak tampak. Inilah yang membedakan di antara mereka. Nah, untuk dewa yang memiliki kebajikan yang lebih rendah, ketika akan meninggal, tubuhnya akan padam, sama seperti dengan padamnya sebuah lampu. Dan dia akan terlahir di salah satu alam nafsu indria. Nah, ketika dewa meninggal dunia, berapa alam yang bisa dicapai oleh dewa ini? Ada berapa alam? Berapa alam, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nggak tahu. Gampang itunya sebenarnya. Dalam ajaran guru agung kita, Sang Buddha Gautama, dalam perspektif Buddhis, ada berapa alam sih kita mengenal? 31. 31 dipotong 20, alam Brahma. Tinggal berapa? 11. Jadi makhluk dewa bisa terlahir di alam nafsu indria 11 ini, yang disebut kama bumi. Sugatinya hilang karena dicampur dengan dugati bumi, alam yang menderita. Dugati itu menderita. Alam yang menderita ada berapa? 4. Jadi dewa
Itu bisa terlahir di 4 alam yang menyedihkan, alam apa ya disebutnya, atau alam penuh penderitaan. Inilah kita pentingnya harus mengerti dhamma, Bapak Ibu saudara sekalian. Dulu saya sebelum mengerti dhamma, menganggap dewa itu begitu agung, begitu luhur. Beliau pun bisa terlahir di alam neraka, bisa terlahir menjadi binatang, bisa terlahir menjadi petak, hantu kelaparan, bisa terlahir menjadi makhluk asura. Dia bisa lagi terlahir di 6 tingkat alam dewa, atau terlahir di alam manusia. Tapi tidak kemungkinan bisa terlahir di 4 alam apa ini. Tergantung perbuatan yang pernah dia lakukan. Apalagi dia jarang melakukan perbuatan baik. Nah, kalau kita, Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa terlahir berapa alam? Kita manusia berapa? Tadi udah dibilang sama. Kama Sugati Bumi 7. Ya, manusia pun terlahir di 11 alam kama bumi 11 ini. Tapi saya bukan nakut-nakutin ya Bapak Ibu saudara sekalian. Kita lebih banyak terlahir di 4 alam yang menyedihkan ini. Ini Sang Buddha sendiri katakan. Apalagi kalau nggak mengerti dhamma, tidak mengerti hukum karma. Memang beberapa waktu yang lalu saya pernah membawakan topik hukum karma atau hukum karma. Tapi itu hanya kulitnya saja. Karena untuk secara mendetail ini, kalau menjelaskan hukum karma ini, nggak cukup sekali 2 kali pertemuan. Itu bisa mungkin sekitar 10 kali pertemuan. Kalau umatnya yang hadir ganti-ganti melulu, yang bakalan nggak tahu. Makanya kemarin ini saya beberapa bulan yang lalu, yang saya diundang masih oleh Marcel, itu saya sudah bahas, tapi itu hanya kulitnya saja hukum karma. Karena kalau membahas hukum karma ini nggak bisa sekarang kita bahas, nanti setengah tahun lagi baru diundang, atau paling cepat 3 bulan lagi. Itu minimal tuh harus tiap minggu, dan itu pun umat tuh harus hadir. Ya, kalau kita nggak mengerti hukum karma, wah repot. Benar-benar Bapak Ibu saudara sekalian, kita menganggap hidup ini selalu ingin memuaskan semua indria kita. Kebahagiaan tertinggi adalah kebahagiaan duniawi dianggapnya. Karena nggak mengerti hukum karma. Coba tanya tetangga kita. Kebahagiaan duniawi yang tertinggi ya memenuhi semua indria kita. Bahkan salah satu tetangga kita boleh berpoligami asal sanggup. Karena mereka menganggap kebahagiaan inilah yang tertinggi. Ingat ya Bapak Ibu saudara sekalian, ini sekali lagi saya himbau, pentingnya kita harus mengerti dhamma. Kenapa Bapak Ibu saudara sekalian penting mengerti dhamma ini?
Karena hanya di damai inilah pencapaian kesucian dapat diraih. Tidak ada di ajaran yang lain. Itu tadi saya katakan, pati rupa desa wasota, ubeta kata punyata, etang manggala mutang. Betapa beruntungnya kita. Dhamma 2600 tahun yang lalu dibabarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha Gautama di Taman Rusa Isi Patana. Sama persis masih ada sekarang ini. Itu tandanya Bapak Ibu saudara sekalian, memungkinkan kita bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Memang tujuan kita beragama Buddha adalah mencapai kesucian ya Bapak Ibu, bukan alam surga. Makanya tadi di awal pertama kali saya mau lahir yang dewa, mau pada ketawa semuanya. Tujuan kita beragama Buddha adalah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Tujuan akhir kita beragama Buddha adalah mencapai nibbana atau nirwana. Kalau saya katakan tujuan kita beragama Buddha adalah mencapai nibbana, itu terlalu muluk, terlalu sulit. Karena hanya seorang arahatlah yang sudah mencapai nibbana, baik dalam keadaan hidup maupun setelah parinibbana. Kalau kita cukup bertekad, beraditana mencapai tingkat kesucian. Tingkat kesucian dalam agama Buddha ada berapa? Ada berapa? Cuma 4. Tapi pencapaian kesucian meskipun yang paling rendah, yang disebut dengan sotapanna, yang paling membahagiakan. Apa yang paling membahagiakan Bapak Ibu saudara sekalian? Pintu alam-alam yang menderita, 4 pintu alam yang menyedihkan, tertutup untuk selama-lamanya. Dan seorang sotapanna meskipun paling rendah tingkat kesuciannya, beliau itu sudah memutuskan lingkaran samsara. Lingkaran samsara ini bahasa Pali yang bukan sengsara, samsara, lingkaran kelahiran dan kematian yang tiada akhirnya. Kalau kita belum mencapai tingkat kesucian, entah berapa kalpa lagi kita dilahirkan, lahir mati, lahir mati. Tapi begitu kita mencapai tingkat kesucian yang pertama, paling banyak kita dilahirkan berapa kali? Paling banyak 7 kali lagi, paling banyak 7 kali lagi Bapak Ibu saudara sekalian. Itu pun dilahirkan di alam-alam yang bahagia. Karena pintu 4 alam apa ya tertutup untuk selama-lamanya. Nah ini kebahagiaan kita kalau udah mencapai tingkat kesucian sotapanna. Dimungkinkan karena Dhamma masih eksis, ajaran dari Guru atau kita 2600 tahun yang lalu masih ada. Nah kembali ke sutta. Ketika dewa yang banyak melakukan perbuatan baik, tentu 5 tanda-tanda menjelang kematian ini semakin 5 tanda-tanda menjelang kematian ini semakin mendekat ini. Mereka pun galau, takut, gelisah, khawatir, cemas. Kita takut nggak, Bapak Ibu saudara sekalian? Begitu tahu kita semakin dekat menjelang ajal, takut nggak? Takut nggak? Ini benar takut ngamuk kan? Takut nggak? Rata-rata semua takut Romo.
ditakutkan. Dengan adanya kita ketakutan, terus raja kematian, oh ini yang takut nih, jangan diambil dulu nyawanya. Ini yang takut yang diambil. Apakah bisa begitu? Tentu tidak mungkin. Bapak Ibu saudara sekalian, Sang Buddha katakan di kitab suci Dhammapada, tidak di goa, tidak di gunung, tidak di lautan, tidak di udara, tidak di hutan. Kalau karma buruk kita sudah berbuat, kita nggak bisa lari. Jadi apa gunanya kita takut? Apa gunanya kita khawatir, gelisah? Ingat ya, takut, gelisah, cemas, khawatir, was-was merupakan bentuk-bentuk pikiran buruk yang disebut dengan dosa cetasika. Cetasika itu bentuk batin. Dosa, ketidaksukaan, kebencian, kemarahan. Ini berbeda dengan tetangga kita ya. Jadi kalau kita katakan, oh jangan lakukan itu loh, berbohong itu dosa. Itu tetangga kita bilang begitu. Ya kalau dosa dalam ajaran Buddha, kita Sang Buddha Gautama itu benci, marah, dendam, egois, iri, dengki, tidak mau berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Itu dosa cetasika. Segala takut, gelisah, kita kesal saja, Bapak Ibu saudara sekalian, itu udah menimbulkan dosa cetasika, menggerutu dalam batin. Misalnya kita menghadapi jalan yang macet. Ini nggak sehari-harinya nggak biasanya tuh jalan ini bisa macet. Padahal ada galian. Wah kita menggerutu, marah-marah. Itu udah muncul dosa cetasika, kemarahan itu. Nah ini kalau kita sudah mengerti Dhamma, ya paling tidak kalau nggak bisa kurangin, nggak bisa dihilangkan, dikurangin. Ini hati-hati ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah inilah pentingnya kita harus mengerti Dhamma. Nah dewa pun demikian. Begitu melihat tanda kematian semakin mendekat, mereka pun galau, gelisah, cemas, takut, khawatir. Beberapa dewa memberikan dorongan satu dengan yang lain dengan 3 ungkapan yang baik. Dia menasihati kawan ini yang segera meninggal. Pergilah kawan dari sini ke tempat tujuan yang baik. Setelah ke tempat tujuan yang baik, dapatkan keuntungan yang patut diperoleh. Yang ketiga, jadilah mapan di dalamnya. Ketika hal ini disampaikan oleh Sang Buddha, seorang biku bertanya kepada Sang Bhagawa, oh yang mulia Buddha, apa maksud dewa pergi ke tempat tujuan yang baik? Apa maksud dewa setelah ke tempat tujuan yang baik dapatkan keuntungan yang patut diperoleh? Apa maksud dewa jadilah mapan di dalamnya? Sang Buddha menjawab, alam manusia, oh para biku, apa yang dewa masukkan sebagai tempat tujuan yang baik. Mengapa alam manusia ini sebagai tempat tujuan yang baik? Mungkin ini juga saya yang bisa bahas nih, cuma pergi ke tempat tujuan yang baik. Kedua dan ketiganya, kalau saya bahas tuh bisa 1 jam lagi, 1 jam lebih lagi. Ya mudah-mudahan saya ada kesempatan diundang kembali. Kalau masih bersedia, saya akan bahas 2 dan 3-nya. Yang bisa saya bahas pada pagi hari ini hanya pergi ke tempat tujuan yang baik. Tempat tujuan yang baik adalah alam manusia. Ini dewa aja kepengen ke alam manusia loh. Kok kita kepengen ke alam dewa? Kenapa mereka tuh menginginkan di alam manusia? Karena di alam manusia ini banyak kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Ini ladang subur untuk menanam kebajikan adalah alam manusia. Jangan kita sia-siakan ini Bapak Ibu saudara sekalian.
banyak mendapatkan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, seperti melaksanakan dana, mengembangkan sila, mengembangkan batin kita dengan bermeditasi, baik samatha bhawana maupun vipassana bhawana. Untuk alasan itulah para dewa menyarankan kepada kawannya ini untuk terlahir di alam manusia ini. Nah, sekarang timbul pertanyaan tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa memangnya di alam dewa ini? Nah, ini jawaban dari Sang Buddha. Dewa adalah sebagai pewaris akibat karma baik mereka. Setiap objek indria yang dibayangkan dan diinginkan selalu tersedia dan menunggu mereka. Ini adalah buah dari perbuatan baik mereka di masa yang lalu, dan sekarang hadir untuk melayani mereka. Di alam dewa, mereka tidak perlu khawatir tentang makanan, pakaian, tempat tinggal. Mereka tidak perlu bekerja, tidak perlu menghasilkan uang. Mereka tidak perlu memasak, tidak perlu mencuci pakaian. Mereka tidak perlu ke dokter. Sakit dan temuan tidak tampak di alam dewa. Bayangkan betapa luar biasanya alam dewa ini. Para dewi tak terbayangkan cantiknya. Tampak berumur 16 tahun sepanjang hidup sang dewi. Para dewa tampak berumur 20 tahunan. Seluruh hidup mereka menikmati kesenangan nafsu indria yang paling agung. Dunia mereka benar-benar menyenangkan, penuh dengan keindahan, melampaui kata-kata. Sulit untuk melukiskannya dengan kata-kata. Belum lagi kenikmatan objek indria lainnya, seperti objek suara, objek bebauan, objek rasa, objek sensasi sentuhan. Sedemikian banyaknya kenikmatan objek indria yang bisa mereka nikmati, sehingga mereka mudah lupa untuk mengembangkan perbuatan baik. Ya, mereka tuh lupa melakukan perbuatan baik. Kenapa mereka tuh bisa lupa? Ingat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, terlahir di alam dewa hanya karma baik mereka yang berbuah. Karma buruknya tuh tidak berbuah. Luar biasa alam dewa. Asal jangan terlahir di alam niraya, alam neraka. Terlahir di alam neraka hanya karma buruknya yang berbuah. Karma baiknya tuh tidak berbuah. Jadi penderitaan di alam neraka ini tak terlukiskan, sulit untuk diungkapkan, karena tiada satu detik pun terbebas dari penderitaan, dari siksa. Sehingga mereka mudah lupa mengembangkan perbuatan baik. Di alam dewa mereka tidak membutuhkan siapapun untuk menawarkan sesuatu. Sulit untuk mendapatkan kesempatan berbuat baik di alam dewa. Sekali lagi saya himbau, ladang subur berbuat kebajikan adalah alam manusia, khususnya di Indonesia. Paling gampang. Kalau di alam dewa jangan harap kita bisa melakukan perbuatan baik, karena mereka itu tidak membutuhkan siapapun untuk menawarkan sesuatu. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan sila? Mana yang lebih mudah, manusia atau dewa melaksanakan sila ini? Mana yang lebih mudah? Manusia lebih mudah melaksanakan sila. Tapi sudahkah kita melaksanakan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita berapa sila? Cuma 5. Tapi sudahkah dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ingat ya, Sang Buddha muncul di dunia ini, lalu menawarkan kepada umat manusia untuk melaksanakan sila.
Ini demi kebahagiaan. Kebahagiaan siapa? Kebahagiaan sang Buddha. Oh, sang Buddha saya melaksanakan sila nih ya. Buddha berarti bahagia dong. Ini demi kebahagiaan, kesejahteraan dan manfaat umat manusia ini sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, jangan sia-siakan kesempatan yang sangat langka ini. Sang Buddha sudah mencapai pencerahan, sudah mencapai penerangan sempurna. Beliau hanya mengajarkan dhamma ini. Jika umat melaksanakan ajarannya, bisa sama seperti beliau. Manusia juga lebih mudah meninggalkan keterikatannya pada objek yang bisa dilihat, objek suara, objek bebauan, objek rasa, objek sensasi sentuhan. Tapi dewa yang tinggal di kandungan surga dengan objek indria yang luar biasa, jauh lebih sulit bagi mereka untuk meninggalkan kesenangan objek indria. Di sisi lain, kita manusia pada umumnya lebih banyak mengalami penderitaan dalam hidup. Oleh karena itu, kita sering-sering diingatkan pada pentingnya untuk melakukan perbuatan baik. Benar nggak Bapak Ibu saudara sekalian? Kita manusia itu lebih banyak mengalami penderitaan dalam hidupnya. Benar nggak? Wah, pada ngangguk semua. Memang semuanya bilang begitu. Romo lebih banyak penderitaannya, Romo. Saya hanya bilang, belajar lagi dhamma. Berarti belum mengerti dhamma. Apalagi tadi saya katakan, belajar lagi hukum karma. Hukum karma itu apa sih? Hukum sebab akibat. Kalau kita menginginkan akibatnya yang baik, Sang Buddha udah kasih tahu sebabnya ya harus kita melakukan perbuatan baik. Kenapa kita akibatnya mendapatkan yang buruk, mendapatkan masalah, mendapatkan celaka? Kalau tanda kita bilangnya dikasih cobaan. Oh, dalam agama Buddha mana ada ya cobaan? Jangan bilang cobaan lagi. Oh, itu cobaan, patuh. Nggak ada yang namanya cobaan. Itu akibat karma buruk kita berbuat. Kenapa kita menganggap itu sebagai penderitaan? Bukankah kalau karma buruk kita berbuat, karma buruk kita tuh semakin menipis, semakin dikit? Iya nggak Bapak Ibu? Sama juga kalau kita punya utang. Kalau kita sudah membayar utang kepada si A, lebih ringan nggak kita menjalani hidup ini? Udah nggak dikejar-kejar utang. Tapi kita manusia umumnya tuh aneh. Begitu mendapatkan masalah, wah mentak-mentak. Marah-marah akibatnya ini yang dia udah terima karma buruknya kan. Marah-marah orang lain dikambing hitamkan. Ya kan? Wah, gara-gara si itu tuh. Saya kadang-kadang diminta di rumah duka untuk memimpin upacara Omanggala, upacara perkabungan. Sering kali ditanyakan, Romo, ini saya mau beli rumah-rumahan nih, boleh nggak? Beli rumah-rumahan, bakar uang kertas tiruan, mobil tiruan, handphone sekarang tiruan. Itu mahal loh, Ibu. Katanya paling murahnya tuh hampir 4 juta. Gimana ini saya jawab? Kalau saya jawab nggak boleh, kalau kenapa-napa, wah itu gara-gara Romo Johan itu. Iya, orang lain disalahkan, dikambing hitamkan. Sebenarnya semuanya murni dari diri kita sendiri. Jadi karma itu tidak pilih kasih.
Yang tadi saya katakan, oh ini takut mati, jadi jangan dulu diambil nyawanya. Saya hanya sarankan, ya coba dirugikan dengan keluarga besarnya. Kalau mereka setuju ya silakan. Saya sih nggak bilang untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir di ruang ini, alangkah baiknya duit sekitar 4 juta ini kita berdana kepada orang-orang susah. Kita beli nasi bungkus, kita bagikan orang-orang di pinggir jalan. Nggak mesti pemulung, orang-orang biasa pun membutuhkannya. Kadang-kadang orang, saya suka bawa nasi bungkus. Kalau pas saya keluar, saya bawa nasi bungkus. Saya lihat di jalanan ada bapak-bapak ibu-ibu yang saya lihat tuh kayaknya rusuh, pakaiannya tuh biasa. Saya kasih, nanti saya kasih. Apa itu bapak-bapak? Dia lagi duduk, lagi membungkus. Saya lihat udah tua. Dia ngebelakangin saya. Saya panggil, Pak, ini Pak ada nasi bungkus gratis. Alhamdulillah, saya disalam sampai ditarik tangannya disalamin sama dia. Nggak dilepas, didoain dulu sama dia. Coba bayangkan satu nasi bungkus sampai didoakan, amin bapak-bapak. Ini baru aja tadi. Ya udah Pak, terima kasih. Sebenarnya siapa yang diuntungkan? Kita yang diuntungkan. Kita mendapatkan kesempatan berbuat baik. Nah ini yang saya bilang, alangkah baiknya duit hampir 4 juta itu kita belikan nasi bungkus bagi-bagi kepada orang-orang yang hidupnya dalam kekurangan. Setelah itu kita limpahkan jasa-jasa kebaikan kita ini kepada para leluhur kita, terutama orang tua yang kita sayangi, yang telah mendahului kita. Waduh, orang tua kita tuh bahagianya luar biasa. Ternyata anak gua tuh beragama Buddha nggak sia-sia. Iya, bisa melakukan perbuatan baik, dan perbuatan baik ini dilimpahkan atas nama leluhurnya, terutama orang tua. Ya cuma saya nggak berani ngomong. Kalau sampai kenapa, waduh. Nah ini yang saya bilang, manusia umumnya begitu, Bapak Ibu. Begitu akibatnya dapat yang buruk, orang lain yang disalahin. Dia nggak tahu hukum karma itu hukum sebab akibat. Sesuai dengan benih yang kau taburkan, begitu pula buah yang akan kau petik. Pembuat kebaikan akan memperoleh kebahagiaan. Pembuat kejahatan akan memperoleh penderitaan. Ini pasti. Taburkanlah benih-benih dan engkau pula yang akan menikmatinya. Jadi hukum karma itu sangat adil. Ya, karma baik ataupun buruk, dia pasti akan muncul. Pasti. Kalau dia tidak muncul pada kehidupan sekarang, dia akan muncul pada kehidupan yang akan datang. Pada kehidupan yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Dia akan mengikuti kita bagaikan bayangan yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Ya, jangan menganggap enteng. Oh, saya sering berbohong. Buktinya saya fine-fine aja hidup. Ini yang saya katakan, karma ada yang berbuah pada kehidupan sekarang ini juga. Ada yang berbuah pada kehidupan yang kedua. Ada yang berbuah pada kehidupan yang ketiga. Ada yang berbuah setiap kali kehidupan. Tergantung niat atau tekanan. Semakin kuat tekanannya, semakin kuat niatnya, semakin besar hasilnya. Nah ini hati-hati. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena hukum karma ini bukanlah takdir.
bukan nasib. Dalam agama Buddha tidak dikenal takdir atau nasib. Kalau takdir sama nasib itu nggak bisa berubah. Oh, itu udah takdirnya. Jadi kerja setengah mati pun, kerja dari pagi sampai malam, kerja 24 jam, ya tetap aja takdirnya udah begini, nasibnya udah begini. Tidak, karena ini dinamis. Dia berubah setiap saat tergantung perbuatan kita. Ya kalau udah selamanya begitu, udah ditakdir dan nasibnya begitu, ya kasihan dong. Bagaimana mau mencapai kesucian? Yang saya katakan, kita menghadapi hidup ini, kalau masih menderita, ya belum mengerti dhamma. Belajarlah dhamma. Meditasi termasuk dhamma. Orang Sang Buddha sudah memberikan jalannya, sudah memberikan map. Kalau kita ibaratnya mau cari jalan, kita tinggal buka di Google Map. Udah dikasih tahu. Cuma kita mau nggak melaksanakannya. Ya kan? Disuruh datang ke wihara aja susahnya bukan main. Saya ngajar di Buddha Mulia School. Saya sampai share di grup. Bahkan saya beberapa murid saya cek secara pribadi JM dia. Satu pun nggak ada yang datang hari ini. Itu udah ambil nilai loh Bapak Ibu. Saya menghimbau murid saya, apalagi mau nilainya yang kurang, untuk menambah nilai kalian datang ke wihara. Waktu di kelas ditanya, Sir, nanti kalau saya datang ke wihara dengan ceramah Sir, nilai saya tinggi dong. Iya, saya bilang, mana satu pun nggak ada yang datang. Coba. Apalagi kalau ngambil nilai Bapak Ibu. Yang kita umat Tionghoa ya, paling susah. Lihat tetangga kita. Waduh, semangat. Kalau umat kita gimana mau mengerti dhamma? Apalagi yang tadi saya katakan ingin mencapai kesucian. Kalau ditanya ingin mencapai kesucian, oh mau dong. Rajin nggak bermeditasi? Nggak pernah. Meditasi ada, pas Waisak katanya. Waisak tuh hanya setahun sekali. Nah, jadi kalau kita katakan bahwa hidup ini penuh dengan penerimaan, salah. Kalau kita belum mengerti dhamma benar. Apalagi saya suka lihat ya, terutama artis Korea, gampang benar itu mengakhiri hidupnya. Begitu dibully saja oleh netizen, itu gampang ini bunuh diri. Ini tidak mengerti dhamma ya Bapak Ibu ya. Mereka menganggap dengan melakukan bunuh diri, semua masalah dia, semua problem dia itu selesai. Waduh, ini salah besar loh Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita mengerti dhamma, jangan sekali-sekali ya. Itu alamnya mana? Alam neraka itu. Nggak mungkin orang dalam keadaan bunuh diri itu tertawa-tawa. Wah, saya senang ya bisa bunuh diri. Dia waktu bunuh diri itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan marah, dalam keadaan depresi. Gimana bisa alamnya yang menyenangkan? Itu alamnya alam neraka itu. Selama yang saya katakan, sebelum kita mencapai tingkat kesucian arahat, kita tuh akan dilahirkan terus. Bahkan seorang yang sudah mencapai tingkat kesucian yang ketiga saja agami, itu masih dilahirkan lagi sekali. Kecuali arahat yang sudah tidak dilahirkan.
Dia sudah mencapai nibbana baik dalam keadaan hidup maupun setelah meninggal. Jadi nibbana atau nirwana itu bisa dicapai, nggak mesti tunggu mati. Nah ini ehipasiko yang diajarkan oleh Sang Buddha Gautama. Kalau tetangga kita surga, dia mesti tunggu mati dulu, nanti baru masuk surga katanya. Kalau masuk surga, ya jadi tergantung manusianya. Kalau kita sudah mengerti dhamma, maka penderitaan ini dapat kita kurangi. Makanya kalau kita sudah mengerti dhamma, ya kita jangan mengumbar indria-indria kita. Ingat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin banyak kita keinginan, semakin menderita. Ya, jangan terbalik. Semakin banyak keinginan, oh inilah kesenangan duniawi yang tertinggi. Semakin kita kurangi keinginan kita, disitulah baru tercipta kebahagiaan. Ya jangan pikiran semakin banyak keinginan itu semakin bahagia. Semakin kita berpoligami kita semakin bahagia. Salah. Semakin menderita. Ya sedangkan dewa yang hidup penuh dengan kesenangan objek indria yang luar biasa, mereka tuh menjadi terlena, terbius, terbuai oleh kesenangan objek indria, sehingga mereka mudah lalai untuk mengembangkan perbuatan baik. Para dewi tak terbayangkan cantiknya. Keadaan fisik mereka tuh sangat halus, sehingga dewa tertarik dan sulit untuk menjauhinya. Nah sekarang timbul pertanyaannya, ini yang terakhir. Mana yang lebih maju perkembangan Buddha Dhammanya? Di alam dewa atau di alam manusia? Dan juga Arya Pugalanya. Arya itu suci, Pugala itu makhluk. Makhluk sucinya, mana yang lebih banyak, alam manusia atau alam dewa? Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih maju perkembangan Buddha Dhammanya dan juga Arya Pugalanya, makhluk sucinya? Di alam manusia atau di alam dewa? Alam manusia. Kali ini salah. Ketagihan yang jauh manusia. Perkembangan Buddha Dhamma di alam dewa jauh lebih maju, dan juga Arya Pugalanya lebih banyak di alam dewa. Nah ini jawabannya. Mengapa? Kalau saya nggak kasih jawabannya nanti kan pasti, oh bohong itu dong. Karena pada zaman yang maha suci Buddha Gautama membabarkan khotbah dhammanya, banyak umat Buddha dan juga anggota sangga setelah mendengarkan khotbah tersebut mencapai tingkat kesucian yang pertama dan kedua. Setelah meninggal, sebagian besar terlahir di 6 tingkat alam dewa dan masih hidup hingga kini. Jadi jangan menganggap oh dewa itu menyenangi nafsu indria, jadi lupa. Tadi udah bilang lupa melakukan perbuatan baik. Yang lupa. Kalau udah mencapai kesucian mah, tadi kan bilang alam surga kusita ini adalah tempat para dewa dalam mengembangkan dhamma dan mempersiapkan pencerahan di alam surga kusita ini. Di alam surga kusita banyak Arya Pugalanya ini. Anatapindika, saudara kaya Anatapindika adalah seorang sotapanna. Ratu Mahamaya, ibunda dari Pangeran Siddhartha Gautama, seorang sotapanna. Bahkan tingkat kesucian kedua pun banyak. Sedangkan alam manusia semakin langka. Ingat ya, kesucian beda dengan kesaktian ya. Nah ini lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan terkecoh melihat orang bisa uangnya, bisa melihat masa depan. Wah ini sakti nih, ini jangan-jangan udah mencapai kesucian nih. Wah jauh. Orang kalau udah mencapai kesucian dia nggak mau kerja kayak gitu. Itu melanggar sila, melanggar winaya. Habis sampai baterainya.
sorry ada. Ya jadi jangan kita terkecoh. Tapi di alam manusia ada keistimewaannya dibandingkan dengan alam dewa. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Di alam manusia ada sangga, ada yang mengajarkan dan belajar Tripitaka, kitab suci agama Buddha. Sedangkan di alam dewa tidak ada sangga, nggak ada perkumpulan para biku di alam dewa itu. Yang dilihat tuh dewi yang cantik, dewa yang tampan, biku tuh nggak ada. Tapi yang mencapai kesucian, udah mencapai kesucian dari alam bumi, dari muka bumi ini kan. Terlahir di alam sana, tinggal lanjutkan. Satu lagi keistimewaannya di alam manusia dibandingkan dengan alam dewa. Apa itu? Para bodhisattva atau calon Buddha, para bodhisattva yang ingin menyempurnakan kesempurnaan paraminya hingga mencapai tingkat Buddha. Semuanya terlahir di alam manusia. Kenapa? Sekarang mungkin bisa nggak mau jawab. Tadi semangat benar. Wah manusia ngomong. Mentang-mentang manusia tuh jawab selalu benar. Manusia lagi. Sama kayak pilihan multiple choice tuh menurut saya. Kalau udah A dikasih A, dia jawab A terus semuanya. Dia pikir wah ini A semua nih. Ya salah, nggak mungkin saya kasih soal kayak begitu. Ya paling banyak 2 kali A. Jangan menganggap soal yang ketiga tuh A lagi pilihan. Gampang, Bapak Ibu saudara sekalian. Seorang bodhisatta dia harus lahir di alam manusia untuk menyempurnakan kesempurnaan paraminya. Karena di alam manusia inilah gudangnya melakukan kebajikan. Kan tadi katakan sedangkan dewa tidak membutuhkan siapapun. Sulit mendapatkan kesempatan berbuat baik di alam dewa. Gimana dia mau menyempurnakan kesempurnaan paraminya hingga mencapai tingkat Buddha? Alam manusia inilah gudangnya. Yang tadi saya katakan mudah kita melakukan perbuatan baik, terutama di negara Indonesia ini. Ya demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan, yang tadi saya katakan. Terus terang ini baru yang nomor 1 dari 3 ungkapan yang baik, yaitu lahir di tempat yang sesuai, yaitu lahir di tempat manusia ini. Yang kedua, setelah lahir di tempat ini, dapatkan keuntungan yang patut diperoleh. Yang nomor 2 dan nomor 3, jadilah mapan di dalamnya. Belum. Tapi yang nomor 2, nomor 3 itu sekali lagi sudah dibahas habis. Saya rasa sudah cukup kali. Lihat gimana ini? Apa perlu ada pertanyaan? Botolnya antik ya? Ini minuman ya? Saya mau coba aja nih. Tadi saya lagi duduk di situ juga ini botol antik kamu. Pertama kali saya lihat botolnya begini. Mereknya nggak ada lagi. Kalau ada kan ada. Oh ini yang ada ya, stikernya ya. Iya, dilihat ini baru ada aku. Pengurusnya katanya udah cukup waktunya. Yuk mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita angkatkan kedua tangan kita di depan dada sambil bertekad, beradi tangan. Adi tangan itu tekad ya. Seperti guru agung kita Pak Tapa Gotama, dia bertekad, bersumpah di bawah pohon bodhi itu. Semoga dengan tambahan pengetahuan dhamma kita pada siang hari ini, kita dapat terhindar dari perbuatan jahat dan kita dapat lebih mengembangkan perbuatan baik. Semoga
jalan menuju ke kedamaian sejati akan semakin mudah dan cepat. Semoga jasa-jasa kebajikan atas pembabaran Dhamma Desana ini saya limpahkan kepada semua makhluk, agar semua makhluk selalu berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Satu, satu, satu. Ya, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian atas kehadirannya di Wihara Samakidang ini, dan juga telah mau mendengarkan Dhamma Desana yang telah saya babakan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.